Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Luroh. Nomor induk mahasiswa saya 0522483227. Saya dari program studi Agribisnis Pertanian Universitas Terbuka. Di sini saya sedang melakukan praktik unit 1, yaitu kunjungan usaha tani pada mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian. Oh, itu ada bapaknya. Jadi hari ini saya ada jadwal untuk ketemu petani jagung untuk memberikan informasi tentang pengendalian gulma. Oke. Selamat siang. Siang. Dengan Bapak siapa? Zaini. Bapak Zaini. Oke, perkenalkan saya Mas Luroh. Saya dari Universitas Terbuka, program studi Agribisnis Pertanian. Di sini saya ada tugas untuk pengamatan atau wawancara pada mata kuliah metode dan teknik kunjungan usaha tani. Di sini nanti saya boleh nanya-nanya ya Pak tentang usaha tani di lahan ini? Ya, Bu. Boleh. Kita ngobrol di mana nih Pak? Ya. Ini bapaknya lagi ngapain Pak? Ya, ini nengok-nengok yang habis disemprot. Oh, nengok-nengok yang habis disemprot. 4 hari. Oh, pas banget Pak. Rencananya tema kunjungan kali ini saya mau memberikan inovasi tentang pengendalian gulma dengan obat hijau dan perekat. Ada perekat, salah satu perekat yaitu Mama Lemon atau Sunlight. Ya, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol dan wawancara ya Pak, sebentar. Oh iya, boleh. Di sini ada mungkin rumput yang susah dihilangin Pak, yang susah diobatin, Ada. yang tinggi gitu Pak, seperti alang-alang, rumput-rumput liar yang susah diobatin. Susah. Oh, alang-alang itu susah ya Pak? Susah. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit tentang itu ya Pak. Ya. Jadi kita mencari tempat yang sedikit dingin, sedikit sejuk untuk mengobrol. Selamat siang Pak Zaini. Ya. Boleh saya ini ya Pak, minta waktunya untuk wawancara atau pengamatan tentang metode dan teknik kunjungan usaha tani. Pada program studi saya itu metode dan teknik penyuluhan. Boleh ya, Pak? Boleh. Di sini tema kunjungan saya yaitu inovasi tentang pengendalian gulma. Biasanya Bapak pengendalian gulmanya dengan cara apa Pak? Dengan cara semprot sama kimia. Oh, bahan kimia itu. Namanya apa Pak? Nama Senator. Venator, berarti herbisida Venator itu ya Pak? Untuk luas lahan yang Bapak tanamin ini berapa hektar atau are? Ya, sekitar 2 hektar. Sekitar 2 hektar, kurang lebih. Ini punya Bapak sendiri atau Bapak garap? Kontrak. Oh, kontrak. Komoditas yang ditanamin di sini ada apa aja Pak di lahannya Bapak? Ya, jagung. Jagung. Apalagi Pak? Sama pisang. Oh, ada pisang, Daun singkong. daun Ya, singkong, kalau di pinggir-pinggir dan kelor. kelor. Ya. Kelor. Udah itu aja Pak. Cabai mungkin ada Pak? Cabai sedikit cuma. Oh, berarti yang paling Kena hujan kemarin mati. berarti yang paling utama di sini komoditasnya jagung ya. Jagung. Jagung manis ya Pak? Ya, jagung manis. Jagung manis. Untuk kondisi lahan usaha Bapak ini sekarang gimana Pak kondisinya? Mungkin sedang apa gitu Pak? Ya, mulai kemarau ini. Oh, karena udah mulai musim Ini kemarau. kan air kan jedot dari kali. Jadi Susah ya Pak? biayanya agak Oh, biayanya ini tinggi. kan beli minyak. Oh iya, untuk mesinnya ya Kalau Pak? ya untuk mesinnya. Alhamdulillah kemarin lumayan hujannya. Curah hujannya bagus. Bagus ya. Ini mulai kemarau. Timbang sekarang ya Pak. Ya. Jadi berarti jagung itu bagusnya musim hujan? Ya, jangan ya yang sedang-sedang. Oh, jangan yang deras-deras Kalau banget. banjir, nanam tuh udah mau Boleh. tumbuh lagi.
Kalau kebanyakan hujan, Berarti curah nanam hujannya tuh nggak tumbuh. Kalau kena hujan terus, gitu. iya, nggak tumbuh. Untuk komoditas yang ditanam tadi jagung manis ya Pak berarti? Iya. Jagung manis. Kemudian ini Pak, kalau boleh tahu permasalahan di lahan menurut Bapak apa Pak? Permasalahan yang sedang Bapak rasakan? Ya, terutama tuh bule, Penyakit itu ya Pak? Penyakit bule kuning yang diserang akarnya. Mungkin itu Biar karena disemprot pakai larpin apa, nggak mempan. Nggak tahu obatnya apa, belum ketemu obatnya. tapi pada saat ini sebelum tanam itu benihnya Bapak lakukan seperti apa? Ya itu sudah habis direndam Menggunakan akrobat gitu, dibuang airnya langsung taruh akrobatnya. Ya secukupnya Jakarta. Tetap katanya ada orang bilang pakai akrobat, tetap Pak, boleh. Berarti Bapak cabut ya Pak setiap Ya, bertahun? kalau sudah tumbuh biar tidak merambat dia boleh cabut. Langsung dicabut. Untuk ini Pak, jadi selain penyakit gulai, mungkin Bapak ada hama yang lain, hama atau Tikus. gula? Tikus dulu sampai habis kan jagung, belum tahu obatnya apa, Itu penanggulangan. 10 arah langsung habis Pak? Maksudnya itu Jagung. sisa-sisa sedikit tuh Oh, yang tidak dimakan. semua. Ya, hmm, kan belum tahu penanggulangannya. Sekarang sudah tahu, harus disemprot gitu. semprot. Dermason, Oh, bagus. rumputnya itu kalau sudah berbunga ini, jagungnya harus semprot dermason. Kalau rumput-rumput kecilnya Bapak Ya, biasanya pakai apa? Kalau rumput-rumput Oh, kecil kalau- yang masih bayi? mulai umur 2 minggu harus semprot Senator itu. venator ya, venator. Biar kena jagungnya tidak masalah, tidak mati. Tapi rumput alang-alang tidak mempan seperti itu. Oh, susah dia Pak. Susah pakai venator. Jadi Harus umur sekitar 1 bulan jagungnya baru baru pakai dramason tuh. Tapi pelan-pelan semprotnya, Biar nggak kena alang-alang jagungnya. ya. Jangan pakai rondap. Kalau rondap itu kan kena memang sedikit, racun ya Pak. kena sedikit mati tuh. Oh, Kalau rondap tuh. Kalau rondap makainya itu sebelum dirabas, habis panen, mana ada alang-alangnya disemprot itu. Disemprot rondap, mati dia ke akar-akar. Tapi habis nyemprot, biarkan dulu 2 hari, baru ditanam. baru dirabas. Oh ya, baru dirapas ditanam. Ya, Nah, jadi di sini saya mau memberikan ini Pak informasi sedikit. Mungkin Bapaknya nanti mau coba atau gimana atau enggak, bebas. Jadi informasi yang saya dapat itu ini Pak tentang pengendalian gulma juga. Gulma itu kan dari kecil tuh kan emang udah harus dilihat ya Pak, dilihat nggak dilewatin dan nggak diabaikan juga, harus disemprot. Untuk itu di sini saya mau menjelaskan tentang pengendalian gulma itu Pak. Nah, jadi penyemprotan gulma itu kalau Bapak tadi usianya berapa Pak? 20 ya Pak? 20 hari Ya, setelah panen atau setelah tanam atau kalau gulma tuh venator harus umur 2 minggu. oh 2 minggu yang baik. Ya. Berarti Bapak udah cukup baik dalam merawatnya Pak, merawat gulmanya ya Pak, mengendalikan gulmanya maksudnya. Ya, Dari mulai bayi ya kurang lebih emang 14 hari itu ya Pak ya, 14 hari. Ya. Itu Bapak nyemprotnya pagi atau tapi kalau habis hujan jangan nyemprot dulu. gitu. Soalnya masih basah itu, kurang efektif kan obatnya. Jadi di sini saya mau memberikan informasi tentang penggunaan dosis yang selektif pada saat pengendalian hama. Kalau Bapak pengendalian hamanya waktu itu pakainya berapa, dosisnya berapa Pak? Mungkin berapa tutup botol? 2 atau- tutup kalau kalau Bapak 2 tutup. ya senator juga 2 tutup. Kan ada 1 paket 2 botol. Yang kecil itu setengah tutup, Yang kecil setengah tutup, yang besar besar 2 tutup. Kalau venator
nanti saya boleh lihat ya Pak ya, itu obatnya itu. Nah, jadi ada kan ya Pak, rumput itu ada yang kalis, ada yang nggak seberapa kalis ya Pak, betul. Nah, untuk itu di sini bisa dia memakai obat hijau dan perekat. Perekatnya itu bisa dari biasanya Mama Lemon Pak, Mama Lemon atau Sunlight, sabun cuci piring, Bapak tahu? Nah, itu. Jadi kalau 1 hari sebelum ditanam itu kan ngelakuin penyemprotan ya Pak ya. Penyemprotannya kalau nggak pakai racun hijau, kalau nggak gramoson mungkin ada yang lain ya Pak ya, betul ya. Nah, seiring rumputnya mati itu pasti dia akan ya Pak, akan tumbuh lagi ya Pak ya, akan hijau lagi ya Pak. Nah, itu tuh disebabkan karena apabila jarak tanamnya jagung ini ideal, maka tumbuhnya rumput itu akan lebih lama gitu Pak. Nah, kalau lebih rapat, jadi kalau jagungnya lebih rapat lagi itu maka akan lebih lama lagi si rumput itu tumbuh gitu Pak. Jadi kalau jaraknya jarang-jarang, maka dia tuh akan cepat tumbuh Iya, lagi rumputnya. Kalau jagungnya dirapetin kan buahnya kecil-kecil, kadang nggak berbuah. Gitu. Yang bagus tuh diwajibkan. Berarti Bapak udah secara ideal ya Pak? Iya, Ini jarak nanamnya. Karena dulu ini pernah Pak, dekat-dekat. di dekat-dekat ada yang nggak berbuah. Ya berarti benar ya Pak informasi tersebut. Nah, karena ini ya Pak, berarti adanya sinar matahari yang di bawah jagung itu dia dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan rumput ya Pak. Iya. Herbisida selektif itu mahal. Merek apapun itu jika pengaplikasiannya benar, maka hasilnya pun juga akan memuaskan gitu ya Pak. Nah, di sini kalau sudah benar cara pengaplikasiannya, mungkin manfaat menyemprotkan si yang tadi itu. Jadi dosisnya itu begini Pak. Kalau yang saya tahu itu mereknya Gandewa Pak. Gandewa itu 1 tutup botol itu 1 tutup setengahnya itu 45 mili. Kalau di tutup botol yang lain mungkin berbeda-beda ya Pak ya. Nah, untuk itu ditambah sama sabun Sunlight tadi, Sunlight atau Mama Lemon itu untuk perekatnya Pak. Ya, mau nyoba kapan-kapan lah. Ya, boleh. Jadi tadi kan udah 45 mili itu kan 1,5 tutup botolnya si Gandewa ini. Mungkin nanti Bapak bisa ngukur lagi di tutup botol yang mana sekiranya 45 mili itu tadi Pak. Karena kalau sudah ada pengamatan itu apa sejenis Gramason apa sejenis Venator? Sejenis Venator dia Pak. Jadi selainnya Gandewa itu mungkin Venator itu tadi. Karena kan Venator aman ya Pak, jagung kan. Kan banyak itu Pak merek-mereknya selain Gandewa. Mungkin itu Venator itu. Nah, jadi nanti kalau Bapak kan itu 1 paket ada 2 ya Pak. Ada yang buat itu sama yang buat itu ya, yang kecil itu tadi. Nah, yang kecil itu tadi mungkin bisa Bapak simpan, Bapak ganti dengan ini Pak. Karena kan rumput ya Pak ya. Maksudnya nggak terlalu ya, biar nggak mahal-mahal gitu Pak. Jadi Bapak bisa pakai dengan yang murah yaitu Sunlight atau Mama Lemon itu. Jadi takarannya juga 1 tutup botol penuh, tutup botolnya itu, tutup botol 45 ml itu nanti Bapak pakai di situ full, Bapak campurin itu tadi si Venator yang itu ditambah ini Pak, ditambah Mama Lemon itu 1 tutup botol penuh. Terus Bapak kasih air, itu Bapak tangkinya itu 16 liter Pak atau berapa? Kurang tahu ya. Pokoknya ya boleh kurang lebih 1 tangki itu air full lah ya Pak. Nanti Bapak semprotkan. Nah, untuk penyemprotannya ini Pak mungkin bisa jadi mungkin karena kurang mati itu karena kurang dalam gitu ya Pak ya. Mungkin si nozzle-nya itu ya Pak, nozzle semprotnya itu kurang dalam. Mungkin bisa jaraknya tuh dari permukaan tanah itu 15 cm. Kelihatan dari rumput. Kalau rumput seperti ini. Ya. Kalau rumput seperti ini, kalau Venator langsung mati. Venator. Iya. Kalau lang-lang nggak mati, tunggu lagi. Mungkin nanti bisa dicoba ya Pak ya. Ya, jadi nanti bisa dipakai herbisida obat hijau itu ditambah Sunlight atau Mama Lemon 1 tutup botol penuh, Bapak campurkan dengan air di tangki itu. Tapi tangkinya seperti biasa ya Pak ya. Kalau bekas gramoson Bapak cuci kan ya, Bapak cuci terus Bapak pakai itu. Nah, iya. Di sini saya mau menginformasikan manfaat penyemprotan ini. Manfaatnya itu ini Pak. Pertama, dengan itu kita bisa membersihkan gulma dan nanti nutrisi yang ada pada tanah itu baik yang kita berikan maupun bawaan dari tanah itu tidak berebut dengan gulmanya. Jadi utuh akan dimakan jagung gitu Pak nutrisinya. Kemudian yang kedua, dengan lahan yang bersih itu apabila sudah ada buah maka akan meminimalisir serangan tikus ya Pak. Karena kan
tadi kalau misalnya rumput-rumput atau rumput-rumput liar atau alang-alang itu ada dan lebat, pasti kan tikus-tikusnya ada ya Pak ya, dan akan memakan jagung ya Pak, betul. Nah, untuk yang ketiga itu meminimalisir terjadinya pembusukan pada batang. Itu kaitannya nanti dengan perempelan Pak, perempelan daun. Jadi apabila curah hujan yang tinggi pada bagian bawah jagung itu bersih, hingga sirkulasi udara di bawah jagung itu akan lancar gitu Pak. Kemudian yang terakhir, manfaatnya yaitu dengan lahan yang bersih nantinya maka akan lebih enak dalam artian itu dalam melakukan kegiatan apapun itu, misalnya pada saat penyemprotan, kemudian melakukan pemupukan, kemudian perempelan daun, kemudian hingga proses panen akan lebih mudah gitu Pak, ya kan, pada saat jalan mungkin. Jadi nggak perlu lagi pakai apa Pak namanya ini? Sepatu boot ini. Kalau sepatu boot kan karena banyak rumput-rumput ya Pak di got-gotnya itu, jadi susah atau takutnya ada ular ya Pak ya. Nah, jadi bisa leluasa dalam mantau gitu. Panas dingin kalau udah pakai sepatu kalau. Iya. Karena emang sudah diteliti sebenarnya. Bisa bengkak-bengkak kaki sampai. Iya. Kenapa ya? Tahunya lama-lama. Berarti obat ini keras dia ya Pak. Keras. Nah gitu sih Pak, kurang lebihnya tentang inovasi pengendalian hama dengan menggunakan dosis yang selektif, dan nanti mungkin akan ini Pak akan mengurangi biaya sedikit tapi nggak mungkin banyak. Ya kalau Bapak nanti berkenan mencoba boleh, silakan nanti Bapak coba ya Pak ya. Kemudian ini Pak, tanggapan Bapak setelah saya paparkan informasi tadi bagaimana Pak? Ya mau coba. Mau nyoba kapan? Kan mengurangi biaya. Oke, boleh. Jadi tanggapan Bapak saat disarankan untuk menggunakan informasi yang saya tawarkan tadi berarti mau ya Pak? Ya mau. Mau ya. Kendala yang dirasakan Bapak jika menerapkan informasi atau inovasi yang saya tawarkan bagaimana? Kendalanya mungkin dari segi apa Pak? Nggak ada. Karena belum dicoba ya Pak. Kemudian usulan mungkin Pak, ada usulan dari Bapak tentang apa gitu Pak? Yang nggak bisa diatasi itu penyakit kulit. Itu karena biar disemprot baru tumbuh langsung disemprot pakai larvin. Pernah nyoba ya, tetap aja. Tapi sekali kena tanah itu toh ya, satu kelompok ya. Semua satu kelompok itu kena. Tapi satu kelompoknya nggak ada ya. Mungkin nutrisi dari tanahnya mungkin ya. Nutrisi untuk tanamannya itu tadi Pak mungkin. Jadi kalau misalnya boleh mungkin bisa dirawat lagi Pak, dirawat untuk dikasih nutrisi yang bagus. Ya, gitu mungkin. Jadi bisa untuk dikendalikan lah Pak penyakit bulan itu. Itu sih Pak kurang lebih. Mungkin nanti kalau Bapak mau nyoba boleh banget ya Pak. Nanti kita bisa informasi lagi lebih lanjut gimana nanti. Ya, oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak untuk waktu wawancara barusan. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak istirahat. Ya Bapak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Saya boleh lihat rumput yang masih susah di. Oh iya itu alang-alang. Ya. Sekian dari saya untuk video tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.